Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alia Riani Azahra, Renald Maulana, Nafika Dwi, Muhari Naswarni, dan Alifah Husna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Setelah krisis, pendarahan, dan koma ekonomi politik yang terjadi dari tahun 1998 hingga 2001, pemerintahan Presiden Megawati berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan ekonomi. Utang jatuh tempo, kas negara yang tidak memadai, daya beli masyarakat yang masih rendah, dan kembalinya kepercayaan asing kepada Indonesia adalah 4 masalah ekonomi utama. Untuk mencegah Indonesia terjebak dalam krisis utang, keempat masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan dan segera. Kebijakan yang digunakan oleh Ibu Megawati yang pertama adalah kebijakan pemulihan situasi keamanan. Sejak ekonomi Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar 465 US dollar. Namun dengan kebijakan ini, pendapatan per kapita naik menjadi 930 US dollar pada tahun 2004. Setelah 2 bulan Megawati dilantik, pasar merespon ketenangan Megawati. Di tahun 2003, kebijakan privatisasi BUMN berhasil membantu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 4,1% dan berhasil menekankan inflasi menjadi 5,06%. Langkah ini diambil untuk mengatasi krisis agar pemerintahan tidak mengintervensi perusahaan negara, sekaligus membantu pembayaran utang negara. Lanjut ke investasi perminyakan. Ibu Megawati berhasil meyakinkan investor asing untuk langsung berinvestasi ke sektor perminyakan, yang hasilnya investasi tembus hingga 200 triliun per tahun. Beberapa proyek minyak dan gas besar pun masih berjalan hingga tahun 2008. Pada akhir kabinet gotong royong, Indonesia berhasil keluar dari krisis pangan yang ditandai dengan produksi komoditas pangan yang tinggi dan harga pangan yang terkendali. Selain itu, demonstrasi petani, pekebun, dan peternak dan konsumen telah berhenti. Selain itu, impor makanan juga dapat dikurangi. Pada tahun 2004, pemerintah melarang impor beras dalam upaya meningkatkan swadaya pangan negara. Sejak awal pemerintahannya pada Juli 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri telah menetapkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dan sebagai sektor unggulan. Menurut Kabinet Gotong Royong, pada Juli 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan atau Gerbang Mina Ahari di kapal Dal Pele TNI Angkatan Laut di Teluk Tomini. Tujuan dari Gerbang Mina Ahari adalah untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, industri dan jasa maritim, dan perhubungan laut sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional. Hasilnya sangat memuaskan terlihat dari peningkatan volume produksi perikanan, nilai ekspor, kontribusi sektor laut dan perikanan terhadap penerimaan domestik bruto atau PDB, kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan, masyarakat pesisir, serta indeks kualitas lingkungan pesisir dan laut. Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SH MSc, Menteri Kehakiman dan HAM dalam Kabinet Gotong Royong, menyatakan juga bahwa kolaborasi yang baik dalam kabinet tersebut adalah berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang dialami saat itu, sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola hal tersebut. Untuk kesimpulannya adalah, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004, pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak krisis sejak 1997. Fokus utama adalah penyelesaian masalah utang jatuh tempo, kas negara yang tidak memadai, lemahnya daya beli masyarakat, dan pemulihan kepercayaan asing. Kebijakan privatisasi BUMN dan penekanan pada sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan ekonomi berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, serta memperkuat produksi pangan. Hasilnya, pendapatan per kapita meningkat dan Indonesia berhasil keluar dari krisis multidimensi yang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.